Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you would say. Halo semuanya, kenalin nama gue Bay. Gue owner dari Temui Kopi. Usia gue 25 tahun. Gue baru aja lulus dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Sekarang gue sedang meranin bisnis ini masuk ke bulan ketiga ya. Wish us luck karena kita mau buka branch office di daerah Bogor. Oke, itu aja. Kenapa berani memulai bisnis di tengah pandemi ya? Jadi sebenarnya memulainya itu memang di saat pandemi, tapi kita sudah buat planning itu dari lama. Dari Februari kita sudah planning. Bahkan dari Desember kita sudah planning, kita sudah bikin roadmap-nya, kita sudah bikin business plan-nya. Memang di business plan-nya itu, di roadmap business plan-nya itu di bulan Maret kita mulai running seharusnya. Tapi karena pandemi itu baru awal-awal Maret ya, atau pertengahan Maret, sampai kira harus dipospon dulu. Dan kebetulan dari investor juga minta di hold dulu karena pastinya investor harus mengalokasikan dananya ke hal-hal yang lebih penting gitu kan. Sampai akhirnya dari bulan Maret, April, Mei kita ke hold dulu yang harusnya kita sudah running dari bulan Maret. Kemudian Mei kita harus berani diri. Sebenarnya dari investor tetap harus ditahan gitu, tapi aku dan tim kita nekat aja sih, sebenarnya modal nekat aja. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan, kalau nunggu pandemi ini selesai nggak selesai gitu. Karena kita juga ngeliat grafik saat itu bulan Mei, pertengahan Mei itu status di Jakarta awal-awal PSBB ya, di Depok Bogor juga lagi awal-awal PSBB, yang mana itu grafiknya lagi ke atas gitu, bahkan belum stagnan, belum turun ya. Kita mau ngomong naik, maksudnya nekat aja buka gitu kan. Kita lihat market itu responnya seperti apa. Kemudian ternyata responnya bagus dan ya sudah, itu nggak ada alasan buat kita untuk stop pergerakan kita kayak. Dan kalau misalnya kita konsepnya gini, kalau misalnya ketika pandemi aja responnya baik, apalagi nanti kan setelah pandemi usai harapannya sih ini ya, bisa lebih baik lagi gitu kan. Ya maksudnya kita udah melewati worst case-nya, tinggal kita tungguin nanti pandemi ini berakhir dan semoga penjualannya membaik. Kenapa anak muda zaman sekarang suka ngopi? Oke, jadi tren ngopi ini sebenarnya udah lama ya. Di Indonesia sendiri tren ngopi itu dari tahun 90-an. Saat itu merek-merek seperti Dunkin itu pelopor loh. Dunkin itu pelopor kopi, termasuk coffee shop juga kan. Starbucks mulai tahun 2004. Kemudian hingga awal tahun 2010 sudah mulai banyak merek-merek seperti Anomaly ya kan, terus kemudian Coffee Toffee dan beberapa merek besar lainnya itu mereka hadir. Tapi saat itu memang mereka belum menyasar anak-anak muda yang suka menghabiskan waktu di luar rumah gitu kan, atau misal di luar kampus. Saat itu mereka masih menyasarkan untuk orang-orang kerja sama orang sosialnya yang menengah ke atas. Kemudian pada tahun 2015 ada beberapa coffee shop kita sebutannya itu coffee shop indie ya, karena dia independen, tidak bergantung pada pihak-pihak lain, sebut saja seperti Kopi Tuku. Terus kemudian ada lagi Janji Jiwa, Kopi Kulo, Kenangan dan sebagainya. Mereka mulai tahun 2015 mereka memperkenalkan kopi susu murah gitu kan, dari harga 18.000, range 18 sampai 25. Itu masih sangat affordable banget buat mahasiswa gitu kan, karena target mahasiswa itu di Indonesia itu lebih dari 40%, besar sekali. Kenapa mereka berani gitu? Karena mereka yakin dengan menangin kuantitas dibandingkan margin yang mereka dapat, mereka tetap dapat profit, tetap cuan gitu. Karena kalau misalnya anak-anak muda gitu ya, usia 25 ke bawah, mereka spending uang di Starbucks, kayak mereka akan sayang uangnya. Jadi mendingan mereka alihkan, mereka mulai shifting tuh dari gaya hidup Starbucks, kemudian Coffee Toffee yang mulai mungkin sekali ngopi itu 35 sampai 50 ribu ya kan. Terus mereka dapat nih alternatifnya, ada kopi susu enak. Saat itu peloporan memang Kopi Tuku 2015.
suka ya kan dengan kopi susu, gula aren, creamer, itu cocok banget di lidah mereka, harga cuma 18.000 dan akhirnya digandrungin sama anak-anak muda gitu. Nggak terbatas gender male or female atau usia muda, tua atau lanjut usia, mereka semua suka dengan kopi dari yang dingin maupun panas gitu sih. Mimpi temui ke depan ya, pastinya kita sangat terbuka buat berbagai kerjasama dari pihak manapun gitu kan. Pastinya harus sesuai dengan visi misi dari Temui Kopi gitu kan, memperkenalkan produk lokal dengan harga yang terjangkau tapi servis yang terbaik gitu. Mimpinya memang mungkin jangka pendek ya dulu ya, jangka pendek kita pengen buka branch di Bogor paling dekatnya gitu. Kemudian di akhir tahun jika Tuhan menghendaki kita bisa buka cabang ketiga. Tapi jangka panjangnya kita mau ini kita franchise-kan gitu. Kita franchise-kan dengan siapapun, sekali lagi dengan siapapun. Namun sekali lagi kita harus melihat kira-kira investor atau orang yang mau berperan di Waralaba ini tuh sesuai nggak visi misi kita kan? Karena kalau misalnya uang itu banyak banget, uang yang tersebar itu banyak banget. Sebutannya ini apa namanya? Liquid money itu banyak banget, sampai 100 miliar dolar yang aku dengar, dan mereka bingung nih 100 miliar dolar mau diapain ya kan? Akhirnya lebih baik diinvestasikan. Makanya kita sangat terbuka buat investor manapun. Ya. Oke. Banyak kenapa orang mau mulai usaha, pasti alasan utamanya cuan. Alasan keduanya dapat exposure dari masyarakat. Kemudian alasan terakhirnya membangun establish perekonomian negara. Kalau misalnya kita lihat dari ideologinya, pengennya sih ya kan kita membantu 3 aspek itu ya kan, cuan dapat, kemudian exposure sosial dapat, terus yang ketiga kita dapat ngebantu perekonomian negara gitu. Nah, tips aku supaya anak-anak muda mau berbisnis, kamu petakan dulu gitu. Kamu petakan kira-kira passion kamu itu di bidang apa. Pastikan kamu itu bekerja sesuai dengan passion kamu. Jangan kamu passionnya apa, kerjanya apa, itu sangat enak. Makanya paling enak itu sebenarnya ada istilah hobi yang dibayar. Kamu seorang fotografer, kamu traveling, kamu menjalankan aktivitas fotografer kamu, tapi kamu dibayar. Kamu seorang barista, kamu suka di balik bar, dan ternyata kamu punya coffee shop, kamu dibayar. Itu yang paling enak gitu. Tapi nggak ada salahnya, semua dimulai dari hal-hal yang mungkin tidak kamu senangi. Misalnya seperti cuci piring misalnya, kamu mau kerja di coffee shop ternama gitu kan, tapi dia tidak membuka lowongan saat itu, nggak ada salahnya kamu coba cari kesempatan. Mungkin aku bisa bersih-bersih di sini gitu kan, jadi janitor atau misalnya jadi hanya sebagai wash dishes aja gitu kan. Pasti kan kalau misalnya manajer melihat kinerja kamu oke, terus kedepannya kamu akan dipromosikan jadi runner, kemudian setelah dari runner kamu jadi barista, dari barista kamu ketemu investor, kamu punya coffee shop sendiri kayak gitu. Jadi pastikan tadi kamu petakan dulu nih, kira-kira kamu mau bisnis apa sesuai dengan passion kamu. Nah, jangan langsung melulu tentang gue punya usaha sendiri. Gak apa-apa, usaha dengan melibatkan orang lain itu sangat gak apa-apa, sangat fine. Karena aku pun demikian. Kalau misalnya dulu aku konsep bisnis aku belum percaya sama orang lain, setelah aku ketemu mitra-mitra yang sekarang, aku ngerasa namanya bisnis itu resiko harus dibagi bersama gitu. Jangan gara-gara lu pengen cuannya banyak, akhirnya lu running bisnis itu sendiri. Jadi kalau misalnya di saat lu hancur, goyah, atau misalnya bisnisnya nggak jalan, nggak ada orang lain nih yang support lu gitu kan. Belum tentu orang tua support, orang tua juga ada kesibukan, ya kan, bagi kerja atau jaga rumah. Atau kalian punya pacar, belum tentu juga support ya kan. Mereka pasti lebih pengen waktunya dihabiskan dengan mereka kayak gitu. Jadi buat gue paling tepat itu cari mitra untuk bisnis. Yang pertama tadi petakan tujuan kalian bisnis itu apa, kedua cari partner, kemudian yang terakhir itu take action aja gitu. Jangan kebanyakan presentasi di mana nggak penting. Langsung aja bisnis, nggak usah bisnis cuan-cuan, nggak usah gede-gede. Paling simpel gitu, bisnis sebagai jual jasa, misalnya jual jasa, atau misalnya sebagai third party, makelar, orang nyebutnya juga nggak masalah gitu kan. Orang punya tanah, kamu punya kemampuan bicara, kamu iklanin itu tanahnya terus jadi cuan buat kamu. Orang punya mobil, tapi dia nggak bisa jual, kamu punya kemampuan komunikasi, kamu jual mobil itu sehingga jadi cuan. Hal-hal kayak gitu aja, hal yang sepele-sepele. Kumpulin uang, setelah terkumpul modalnya, habis itu kamu boleh mau diapain lagi, mau main saham atau misalnya mau suntik ke investor lain gitu, sangat fine. Jadi ya tadi aku lagi pertama adalah petakan tujuan kamu bisnis untuk apa, cari mitra, terus yang ketiga langsung take action. Modal nekat boleh,
Tapi buat aku ya, 50% itu adalah momentum, ya. 50% itu momentum, 30% itu nekat atau kemauan. Nekat itu sama aja kayak take action ya. 20%-nya itu baru cuan. Jadi buat aku maksudnya cuan itu maksudnya investor gitu. Buat aku porsi investor tuh nggak terlalu besar. Karena sekali lagi uang itu banyak berkeliaran di luar sana. Selama kamu bisa yakinin orang itu, pasti mereka akan kasih kepercayaan uang itu untuk dikelola sama kamu. Jadi jangan cuma modal nekat, tapi kamu juga harus punya visi misi, terus momentumnya juga harus kamu tahu kapan nih kira-kira gue bisa berbisnis. Jangan nanti ketika lu dapat kesempatan yang tawaran langsung sikat aja. Oke, sedikit saran buat aku, buat kalian di sana yang mau berbisnis, pastikan kegiatan aktivitas bisnis kamu tidak mengganggu kegiatan primer kamu. Misalnya kamu masih mahasiswa, tetap prioritaskan kuliah. Kamu masih SMA, tetap prioritaskan SMA. Bahkan kalau perlu kamu langsung kuliah, tapi nggak masalah berbisnis sambil kuliah. Kamu harus tahu prioritasnya. Dan kamu juga nggak ada salahnya kuliah, organisasi, bisnis. 3 hal itu bisa membentuk diri kamu nanti ke depannya. Jadi ketika kamu banyak uang nanti karena cuan, karena kamu gak punya relasi, sama aja bohong kan. Ketika kamu punya banyak relasi tapi kamu gak punya cuan untuk memperbesar ruang lingkup komunitas kamu, juga sama aja bohong. Jadi lebih baik dua hal itu disatukan, antara komunitas sosial sama komunitas bisnis. Oke?